Prabowo disambut upacara militer di Rusia. Kapolda Jabar resmikan pos Pol Hugeng. DPR dorong penguatan peran LPSK dan advokat. Detik-detik petugas KKP tangkap kapal pencuri ikan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam. Kembali hadir di layar kaca Anda untuk memberikan informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Selain 4 headline tadi, kami akan memberikan informasi terkait sebentar lagi nih. DKI Jakarta akan berulang tahun ke-489. Bahwa nanti akan banyak promo-promo menarik dan informasi menarik dari Pekan Raya Jakarta. Betul sekali. Selain informasi tadi, kami juga menyapa Indonesia Malam akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Mahathir Muhammad dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo tiba di Bandara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, Rusia dan disambut dengan upacara militer kehormatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral strategis dengan pertemuan puncak bersama Presiden Putin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, Rusia pada Rabu pukul 17.50 waktu setempat. Kedatangannya disambut dengan upacara militer resmi, menandai awal kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo disambut hangat oleh Deputi Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Prabowo kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo juga menyalami sejumlah pejabat tinggi Rusia yang hadir dalam upacara penyambutan tersebut. Turut hadir dari pihak Rusia antara lain Senator Ilyas Umakanov, Dubes Rusia Sergei Tolshanov, dan Gubernur St. Petersburg Alexander Beglov. Sementara dari pihak Indonesia, Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menlu Sugiono, Dubes RI Jose Tavares, dan Atase Pertahanan Marsekal Pertama Jatmiko Adi. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda bilateral strategis dengan pertemuan puncak bersama Putin dijadwalkan berlangsung pada Kamis 19 Juni 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh diaspora dan mahasiswa Indonesia di St. Petersburg, Rusia. Pertemuan hangat tersebut diiringi harapan agar Prabowo sukses memimpin Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Presiden Prabowo Subianto disambut meriah oleh puluhan warga negara Indonesia, termasuk diaspora dan mahasiswa di lobi Hotel St. Petersburg, Rusia pada Rabu 18 Juni 2025. Seruan nama Prabowo menggema saat mobilnya tiba dan ia langsung dengan hangat menyapa serta berfoto bersama para WNI yang menunggunya. 3 mahasiswi asal Papua mengungkapkan kebahagiaannya bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Sementara sebuah keluarga asal Solo yang tinggal di Rusia turut gembira. Kedua anak mereka, Vladimir dan adiknya, sempat berbincang dengan Presiden, yang kemudian berjanji membelikan mainan Lego untuk mereka. Tadi Presiden menanyakan, ngobrol dengan anak saya sih, anak saya minta Lego. Kalau harapan saya hanya satu, saya minta kepada Bapak Prabowo, saya ingin ada KJRI di St. Petersburg. Terima kasih Pak Presiden. Prabowo. Ambar Rukmi, ibu dari kedua anak itu berharap pemerintah membuka kantor konsulat Jenderal Republik Indonesia di St. Petersburg. Para diaspora dan WNI yang hadir mengakhiri pertemuan dengan doa dan harapan agar Prabowo selalu sehat dan memimpin Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti, menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan, khususnya yang terlibat di dunia kerja digital. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Future Makers Youth Employability Program. Dalam acara Future Makers Youth Employability Program, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti menyampaikan pentingnya dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja, termasuk melalui platform digital.
Dirinya menegaskan, meski teknologi membuka peluang ekonomi bagi kaum muda termasuk perempuan, namun terdapat tantangan dan ancaman seperti kekerasan berbasis gender online dan penipuan digital yang menyasar perempuan. Puaro menyebutkan pemerintah melalui Astacita Presiden telah memasukkan isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam prioritas kebijakan. Kebijakan tersebut ditekankan harus bersifat humanis, inklusif, dan perspektif gender. Ada tantangan, masih ada ancaman bagi perempuan-perempuan yang bekerja melalui teknologi ini, terutama teknologi digital ini. Seringkali masih ada kekerasan ya, saya katakan melalui online juga. Nah ini yang juga mesti menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat memang ke depan ini tenaga kerja secara daring itu akan semakin meningkat. Next saja. Semua isu-isu tadi sebenarnya sudah masuk di dalam kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita lihat dari Astacita, dua Astacita ini sangat memfokuskan bagaimana mendorong perempuan itu terus aktif. Perhatian dan perempuan ini menjadi perhatian juga oleh Bapak Presiden kita melalui 8 Astacitanya. Dua menunjukkan hal tersebut. Di Astacita pertama disebutkan bahwa setiap kebijakan harus bersifat humanis, inklusif. Kalau kita bisa masuk ke disabilitas, ini adalah inklusivitas juga, berperspektif gender dan memprioritaskan terkait pemberdayaan perempuan. Jadi yang kita lakukan di sini adalah benar-benar menjalankan apa yang menjadi Astacita pemerintah. Kemudian juga Astacita yang keempat ini bisa tentang penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, termasuk upaya pemberdayaan perempuannya. Jadi apa yang dilakukan dengan program ini saya pikir akan menjalankan paling tidak 2 dari Astacita Presiden kita. Dan kemudian kalau kita tuangkan ke dalam bagaimana kita mendorong perempuan bekerja atau aktif secara ekonomi, ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita membangun manusia. Dari Jakarta, Jahan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melakukan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur. Ziarah tersebut merupakan bagian dari penghormatan negara terhadap jasa para pendiri bangsa sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menghargai perjuangan generasi pembebas Indonesia. Mengawali hari kedua kunjungan kerjanya di Blitar, Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan ziarah ke makam Presiden Soekarno. Dalam momen itu, Wapres turut memanjatkan doa dan mengenang jasa-jasa Bung Karno dalam kemerdekaan dan membentuk jati diri bangsa Indonesia. Kehadiran Wapres di pusara makam Bung Karno juga merefleksikan komitmen pemerintah untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, serta meneladani nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri negeri. Usai melakukan ziarah ke makam Bung Karno, Wapres Gibran pun melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperkuat kerjasama dengan negara Jerman dalam tata kelola migran tenaga kerja yang adil dan etis. Dengan potensi tersebut ditargetkan setiap tahunnya sebanyak 200 lebih pekerja Indonesia yang handal bisa bekerja di negara Jerman. Pemerintah Indonesia tengah memanfaatkan peluang kebutuhan angkatan kerja global terutama di kawasan Eropa. Salah satunya dengan melakukan penguatan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia dengan pemerintah Jerman dalam potensi tenaga kerja. Gelaran kerjasama tersebut langsung dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepert, pada Kamis siang. Di mana dengan penguatan kerjasama tersebut diharapkan setiap tahunnya, pemerintah Indonesia bisa memberangkatkan sebanyak 200 hingga 300 pekerja migran yang dibekali dalam beragam kemampuan ke negara Jerman. Pemerintah Indonesia sendiri akan membekali para pekerja dengan beragam kemampuan, mulai dari vokasi hingga keahlian yang dibutuhkan negara Jerman. Selain itu, komitmen kedua negara tersebut pun saling menguatkan, di mana Jerman memiliki tantangan demografi, sementara Indonesia memiliki angkatan muda yang terampil atas dasar menciptakan peluang yang sama. Ini tradisi untuk meresmikan dua pusat, satu lagi satu lagi untuk mendukung generasi pelajar luar negeri, khususnya Jerman. Dan
dan kita membahas bagaimana kita bisa lebih efektif dan lebih aman, karena kita tidak mau migrasi yang kacau, yang berujung pada kekerasan atau eksploitasi. Kita bersama mau migrasi kerja yang aman, yang tertib, yang bermanfaat untuk orang yang tertib dan juga untuk kedua negara ini tujuan. Pertama, Jerman ini standarnya bagus, terutama untuk keamanan forensik. Jadi di kontrak kerjanya itu semua sudah di cover, termasuk asuransi, jam kerja, segalanya, dan salarinya sangat bagus. Jadi paling rendah ya, itu rata-rata saya tanya anak-anak kerja yang sudah kerja di perawat, karena 35 dan 40. Jadi sangat baik sebenarnya. Memang PR besarnya di Jerman ini menanyakan standar bahasanya sama sekali. Apalagi sekarang ada tren kabur aja dulu ya Bang, dengan keenakan yang diberikan oleh Jerman untuk warga, apakah gimana caranya Pak? Nggak enak, siapa bilang enak? Standarnya ketat, kalau cuma sekedar kabur nggak bisa. Kabur kalau nggak siap bahasa, tidak siap skill, yang ada mampus. Benar serius, jadi gelandangan. Jadi kalau mau, kita kirim, jangan kabur. Kita siapkan, siapa yang mau keluar negeri, kita latih bahasanya, kita latih skillnya, kita latih soft skillnya, kita berlatih. Menurutnya, kolaborasi lintas negara merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan agar negara pemberi dan penerima tenaga kerja semakin tangguh, terhubung dengan baik, serta menghadapi peluang dan tantangan secara bersama di dunia kerja ke depan. Dari Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Masih dari Kemen P2MI, di mana Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berdiskusi dengan Duta Besar RI untuk Belanda pada Selasa malam 17 Juni 2025. Pertemuan tersebut membicarakan potensi pekerja migran yang ada di Belanda. Lebih dari 2 juta warga berdarah Indonesia tinggal di Belanda, namun jumlah pekerja migran yang mengisi sektor formal di sana masih terbatas. Padahal peluang kerja terbuka lebar dan yang tak kalah menarik ialah standar upah di Belanda yang bisa mencapai 40 hingga 80 juta rupiah per bulannya. Untuk itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berdiskusi dengan Duta Besar RI untuk Belanda, Maier Vas, guna membicarakan potensi pekerja migran yang ada di Belanda. Dan yang menarik di Belanda ini adalah mereka edik. Yang kedua, gajinya tinggi. Gajinya itu bisa sampai minimal 40 juta sampai 80 juta. Itu cukup tinggi. Oleh karena ini kita sepakat dengan Pranubes untuk segera melakukan konsolidasi untuk menjawab potensi-potensi yang ada. Sementara itu, Dubes RI untuk Belanda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu berupaya untuk meningkatkan masuknya pekerja migran Indonesia ke Belanda pada khususnya dan ke Eropa pada umumnya. Potensi kita ada dan peluang di sana ada. Nah, sekarang bagaimana antara potensi yang kita punyai dengan peluang bisa kita sinkronkan sehingga semua potensi kita ini bisa direalisasikan untuk memanfaatkan peluang yang ada di sana yang terus berkembang. Lebih lanjut, Maier Vas menyatakan bahwa Menteri Karding meminta agar pekerja migran Indonesia terdaftar dan terlindungi. Negara harus hadir dari awal hingga akhir. Melalui caption di sosial media Instagram @AbdulKarding dinyatakan bahwa akan segera melakukan konsolidasi lintas pihak agar Indonesia tidak sekedar hadir tetapi mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di Belanda dan Eropa secara lebih luas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke DPR RI. Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB Parlemen Indonesia Argentina,
Martin Manurung mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama perdagangan dengan Argentina. Kerjasama perdagangan dengan Argentina khususnya dalam memaksimalkan potensi ekspor dan impor di berbagai sektor strategis. Pernyataan ini disampaikan Martin Manurung usai menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Argentina ke DPR RI sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral yang sebelumnya digelar di Buenos Aires. Martin menuturkan bahwa sebenarnya secara maksimal, terutama di bidang pertanian, Indonesia pun punya potensi untuk mengekspor seperti unggas ke Argentina. Nah ini sebenarnya harus kita akan minta juga dari pemerintah untuk bisa lebih intens untuk berkomunikasi karena memang Indonesia pada saat ini menurut saya ya, dengan juga perkembangan dinamika global yang saat ini terjadi, itu sangat perlu partner-partner dagang yang semakin kuat di berbagai kawasan. Lebih lanjut, Martin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia jangan hanya bergantung pada beberapa negara saja. Menurutnya, dalam perdagangan perlu membuka hubungan-hubungan perdagangan lebih banyak lagi dengan negara lain. Argentina dinilai memiliki potensi yang sangat besar sehingga ia mendorong pemerintah untuk lebih intens dalam berkomunikasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hingga akhir Mei 2025, defisit APBN tercatat 21 triliun rupiah atau 0,09% dari PDB, lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut defisit ini masih aman dan sesuai proyeksi tahunan pemerintah. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu 18 Juni, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir Mei 2025 mencapai 21 triliun rupiah atau setara 0,09% dari produk domestik bruto. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan defisit pada Mei 2025 yang tercatat sebesar 21,8 triliun rupiah atau 0,10% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit yang tercatat masih dalam batas aman dan sejalan dengan proyeksi tahunan pemerintah yaitu sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Menurutnya perbandingan dengan tahun lalu menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga meskipun terjadi ketimpangan antara pendapatan dan belanja negara. Namun dari overall balance keseimbangan keseluruhan APBN kita posisi 31 Mei mengalami defisit 21 triliun. Ini ya, kalau bulan lalu surplus 4,3 triliun, bulan ini defisit 21. Apa artinya 21 triliun? Kalau kita lihat di Undang-Undang APBN yaitu kolom paling kiri, tahun ini Undang-Undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah 616 triliun. Jadi ini 21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN. Ini artinya 0,09%. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024. Defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter cyclical sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan perlemahan itu bisa di-counter siklusnya dengan APBN sehingga pelemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan terutama pada masyarakat. Defisit APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan yang belum mampu menutupi total belanja negara. Namun demikian realisasi pendapatan tercatat lebih cepat dibandingkan belanja negara. Hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara telah mencapai 995,3 triliun rupiah atau 33,1% dari target tahunan. Naik signifikan dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 810,5 triliun rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. PLN Jakarta beri diskon tambahan daya listrik 50%, namun selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Indonesia Malam, Sinpo TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan pos polisi Hugeng dan Jalan Jenderal Hugeng di kawasan Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penamaan pos polisi dan ruas jalan-jalan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Hogeng Iman Santoso yang dikenal sebagai sosok teladan dalam integritas dan kesederhanaannya dalam pelayanan. Semangat Polri untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat, kita kepalkan tangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan pos polisi Hogeng dan Jalan Jenderal Hogeng di kawasan Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penamaan pos polisi dan juga ruas jalan sebagai bentuk penghormatan terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Hogeng Iman Santoso yang dikenal sebagai sosok teladan dalam integritas, kesederhanaan, dan pelayanan. Selain pos Hogeng, peresmian juga dilakukan terhadap fasilitas lainnya yakni pos polisi Subianto di kawasan Sentul. Penamaan pos dan jalan tersebut dimaksudkan untuk menginspirasi para anggota Polri, khususnya yang bertugas di wilayah Polres Bogor, agar meneladani sosok Jenderal Hogeng yang dikenal luas sebagai polisi jujur dan berintegritas. Pos Hogeng kini dilengkapi fasilitas modern termasuk comment center yang dapat memantau pergerakan kendaraan secara real-time di sepanjang jalur wisata puncak. Kita telah meresmikan renovasi 2 bangunan yang sangat bermanfaat buat masyarakat di Kabupaten Bogor, yaitu di gedung pos Gadok ini yang diberi nama tadi Pak Hugeng, dan satu lagi di Sentul pos Subianto. Ini diharapkan dapat membantu atau memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang lalu lintas, baik yang ke arah Sentul maupun yang ke arah puncak dari Gadok itu ya. Dan satu lagi jalan, nama-nama yang kita angkat ini Pak Hugeng, Pak Subianto ini, semua ini bukan hanya sebuah nama, tapi banyak menginspirasi. Diharapkan nanti bahwa polisi-polisi yang berada di 2 bangunan tersebut, ya, dan masyarakat yang berjalan di Jalan Hugeng ini, ya, menjadi orang-orang yang terinspirasi dengan integritasnya, pelayanan, dan kesederhanaan daripada Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan bahwa penamaan jalan dan pos tersebut bertujuan untuk mengenang keteladanan Jenderal Polisi Purnawirawan Hogeng Iman Santoso sebagai sosok yang jujur dan berintegritas. Diharapkan nilai-nilai keteladanannya menginspirasi semua elemen masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada titipan di proses penerimaan calon siswa sekolah rakyat. Gus Ipul pun mengajak para kepala daerah untuk bersinergi memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf mengajak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Bupati Karimun Iskandarsyah untuk berkolaborasi membangun sekolah rakyat. Gus Ipul juga mengajak para kepala daerah untuk bersinergi memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Mensos Gus Ipul dalam audiensi dengan Gubernur Bengkulu dan Bupati Karimun di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menegaskan tidak boleh ada titipan di proses penerimaan calon siswa sekolah rakyat. Titipan hanya berdasarkan DTSEN. Ini sekolah untuk rakyat miskin, tidak boleh titipan dari siapa-siapa. Titipannya dari DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional itu. Nanti di situ Gubernur, Bupati mengusulkan nama-nama yang sudah kita verifikasi. Tidak ada tes akademik, yang ada adalah talent mapping. Jadi ini menyapu anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang karena faktor ekonomi tidak bisa sekolah. Dalam audiensi tersebut, Gubernur Bengkulu dan Bupati Karimun menyatakan siap mendirikan sekolah rakyat di daerah masing-masing sebagai komitmen bersama memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang praktik siswa titipan dalam proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Diketahui proses pendaftaran SPMB untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB ini di Provinsi Jawa Barat berlangsung sejak 10 Juni hingga 16 Juni 2025.
Tahap pertama sistem penerimaan murid baru 2025 di Jawa Barat sudah dibuka sejak Selasa 10 Juni 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan tegas menyatakan tidak ada siswa titipan dalam seleksi masuk tingkat menengah atas tersebut. Dalam setiap momen penerimaan tidak dipungkiri kerap terjadi praktik kecurangan, yakni siswa titipan. Karenanya di SPMB 2025, Deddy menegaskan agar tidak ada lagi titip-menitip siswa yang dilakukan oleh pihak manapun. Jika ditemukan kecurangan seperti itu, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi. Deddy mengajak warga Jawa Barat untuk menjaga iklim pendidikan yang jauh dari kecurangan. Kami sampaikan bahwa kegiatan SPMB di Provinsi Jawa Barat saya jamin berjalan dengan tertib, aman, dan lancar tanpa titipan. Bagi siapapun yang ingin dan masih berusaha untuk menitipkan saudaranya, anaknya, dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah kami tetapkan, kami tidak akan mengikutinya. Kami akan konsisten pada ketentuan sesuai dengan apa yang menjadi SOP SPMB 2025. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga iklim yang sangat baik dalam dunia pendidikan di Jawa Barat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela, baik yang menitipkan maupun yang dititipkan. Dan bagi mereka yang dititipkan kemudian mengikuti yang menitipkan, kami akan melakukan pengumuman secara terbuka siapa yang menitipkan dan siapa yang menerima titipan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan pertemuan untuk membahas persoalan pendidikan di Jawa Barat. Keduanya berjanji akan berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang baik agar tidak ada anak-anak di Jawa Barat yang putus sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di kantor Kemendikbud Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Pertemuan tersebut membahas sinergitas program revitalisasi, sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta koordinasi alternatif penyelesaian masalah pendidikan, seperti mengatasi angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat sangat tepat dalam berkoordinasi di bidang pendidikan, di mana fokus pertama terkait fasilitas pendidikan yang memerlukan perbaikan dan kedua soal angka putus sekolah yang meningkat. Satu pendekatan yang sangat tepat dari Pak Gubernur untuk mengkoordinasikan dengan kami sebagai Kementerian Teknis di bidang pendidikan. Pertama terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada di Jawa Barat yang memerlukan perbaikan. Kedua terkait dengan siswa yang tak putus sekolah, umpamanya bagaimana untuk penyelesaian. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa dari pertemuan tersebut sudah mendapatkan beberapa solusi yang akan segera diaplikasikan dalam implementasi penerimaan siswa baru. Saat kita sudah mendapat berbagai solusi yang akan kita aplikasikan dalam implementasi penerimaan siswa baru. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke menjelang ulang tahun DKI Jakarta. PT PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta memberikan promo tambahan listrik dengan potongan biaya sebesar 50% dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jakarta yang ke-498. Promo ini berlaku mulai 19 Juni hingga 2 Juli 2025 dan ditujukan bagi seluruh pelanggan di wilayah Jakarta Raya. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menyampaikan, promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah seluruh golongan tarif 1 fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere yang ingin melakukan tambahan daya hingga batas maksimal 7.700 volt ampere. Lalu diskon tambah daya 50% ini dapat diperoleh dengan melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar cukup melakukan pembelian token, sedangkan pelanggan pasca bayar dapat melakukan pembayaran tagihan listrik. Dari PLN ya, dalam hal ini UID Jakarta Raya, dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta 498, kita lakukan program yaitu adalah promo tambah daya. Ya, ini hanya berlaku di pelanggan PLN Jakarta Raya. Ya, dimulai tanggal 19 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Nah, pelanggan-pelanggan apa saja yang akan diberikan promonya, yaitu adalah pelanggan semua golongan tarif,
ya, tapi dayanya dibatasin, yaitu adalah daya 450 sampai dengan 5.500, boleh tambah daya sampai dengan 7.700. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinko TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB mulai tanggal 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Kebijakan relaksasi pajak ini diberikan sebagai bagian dari kado spesial Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 sekaligus kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Hal itu diungkapkan langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai DKI Jakarta pada Selasa malam. Pramono menegaskan Pemprov DKI bakal menerapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB mulai tanggal 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Menurutnya, kebijakan relaksasi pajak itu diberikan sebagai bagian dari kado spesial Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 sekaligus kemerdekaan RI ke-80. Mulai dari tanggal 14 Juni sampai dengan 31 Agustus, maka pemerintah Jakarta akan melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor yang tadi saya sebutkan sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus. Ini sebagai bagian kado ulang tahun untuk warga Jakarta dan sekaligus kado pemerintah. Para warga yang memiliki kendaraan bermotor dan belum melaksanakan kewajibannya dihimbau untuk turut memanfaatkan kebijakan ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Bank Indonesia memperpanjang kebijakan keringanan pembayaran kartu kredit hingga 31 Desember 2025, termasuk penurunan pembayaran minimum dan batas denda keterlambatan. Bank Indonesia mengimbau masyarakat menggunakan kartu kredit dengan bijak demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia kembali memperpanjang kebijakan peringanan pembayaran kartu kredit hingga 31 Desember 2025 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup penurunan batas minimum pembayaran kartu kredit dari 10% menjadi 5%, serta denda keterlambatan maksimal hanya 1% dari total tagihan dan tidak melebihi Rp100.000. Selain itu, tarif SKNBI ditetapkan sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimal Rp2.900 dari bank ke nasabah. Kebijakan ini telah beberapa kali diperpanjang dengan tujuan utama menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung daya beli masyarakat. Bank Indonesia menilai bahwa keringanan ini penting di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih dalam mengelola pembayaran utangnya tanpa membebani keuangan pribadi secara berlebihan. Surat berharga negara SPN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendorong aliran masuk modal asing, yaitu dengan mengelola struktur suku bunga, instrumen moneter, dan shock falas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, memperkuat strategi lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan pembelian surat berharga negara SPN di pasar sekunder untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dan memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo repurchase agreement antar pelaku pasar. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM sebagaimana dalam lampiran.
Keempat, perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi kris antar negara, yaitu Indonesia-Jepang, khususnya untuk transaksi outbound ke Jepang, dan Indonesia-Tiongkok untuk uji coba implementasi. Kelima, perpanjangan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan kartu kredit sampai dengan 3 Desember 2025 yang terdiri dari tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah, dan kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000. Gubernur Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan kartu kredit secara bijak. Ia menekankan bahwa penggunaan kartu kredit yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah keuangan pribadi yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia terus memantau pola konsumsi, utang, dan pembayaran masyarakat guna memastikan sistem keuangan tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 5,50% karena inflasi tetap terkendali dan nilai tukar stabil. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta memperpanjang insentif SKNIB dan kartu kredit hingga 31 Desember 2025. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,50% sejalan dengan proyeksi inflasi 2025 dan 2026 yang tetap dalam sasaran 2,5% lebih kurang 1%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan keputusan ini juga mendukung kestabilan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global serta bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi. RDGBI juga mempertahankan suku bunga deposit facility di 4,75% dan lending facility di 6,25%. Bank Indonesia terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah-langkah strategis dilakukan melalui perluasan digitalisasi pembayaran, penguatan infrastruktur sistem pembayaran, dan peningkatan fleksibilitas likuiditas perbankan. Selain itu, stabilitas nilai tukar juga diperkuat lewat intervensi di pasar spot, NDF luar negeri, dan di NDF domestik. Kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter yang pro pasar guna meningkatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga dan menarik aliran modal asing. Ini dilakukan melalui pengelolaan suku bunga instrumen moneter, penguatan lelang SRBI, pembelian SBN di pasar sekunder, serta peningkatan peran dealer utama. Selain itu, BI memperpanjang kebijakan tarif SKNBI dan keringanan kartu kredit hingga 31 Desember 2025 untuk mendukung daya beli masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke sejumlah kegiatan Menteri Kabinet Merah Putih, pemerintah bergerak cepat merespon dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur yang saat ini berada pada status tertinggi
yaitu level 4 atau awas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama sejumlah pihak terkait melakukan koordinasi langsung untuk memastikan keselamatan dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bergerak cepat merespon erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gunung tersebut kini berstatus level 4 atau awas dan telah berdampak langsung pada masyarakat di Kabupaten Sika dan Flores Timur. Menteri Koordinator PMK Pratikno berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, pemerintah Kabupaten Flores Timur yang diwakili oleh Wakil Bupati, serta pemerintah Kabupaten Sika melalui Sekretaris Daerah. Fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan warga dari risiko paparan abu vulkanik dan potensi bahaya lain di kawasan rawan bencana. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pendistribusian bantuan logistik dasar, layanan kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya di hunian sementara yang telah beroperasi beberapa bulan terakhir. Tak hanya itu, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak agar pemulihan berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah sigap lintas kementerian dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mengurangi risiko bencana sekunder serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat di tengah kondisi darurat. Langkah sigap lintas kementerian dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mengurangi resiko bencana sekunder serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat di tengah kondisi yang darurat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri LH Gubernur Jabar bahas pemulihan Das Ciliwung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin mendorong optimalisasi lembaga perlindungan saksi dan korban serta advokat dalam revisi Undang-Undang KUHP. Menurutnya, LPSK dan avokat memiliki peran yang perlu diakomodir untuk dimasukkan dalam revisi UU tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin menyatakan untuk lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK belum diakomodir di KUHP yang lama. Selain mendorong optimalisasi peran LPSK, ia juga mendorong advokat dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurutnya, LPSK memiliki fungsi krusial dalam persidangan hukum pidana, utamanya pendampingan korban. Ia juga menyatakan bahwa peran advokat hukum perlu diakomodir untuk dimasukkan ke dalam revisi undang-undang tersebut. Sehingga diharapkan nantinya LPSK bisa diakomodir dan dimasukkan dalam pasal-pasal yang ada di KUHP yang nanti akan direvisi. Dan ada beberapa hak-hak tadi disampaikan, hak-hak tersangka, hak-hak saksi, dan hak-hak korban yang diakomodir nanti di dalam KUHP itu yang diharapkan oleh LPSK. Ya, kita memang mengharapkan LPSK ini dimasukkan nanti di dalam pasal-pasal di KUHP yang baru ini. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sampah yang ada di Kota Jakarta menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup membangun RDF full atau Plan Bantar Gebang mengolah sisa sampah dijadikan sebagai sumber energi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju kota global, salah satu yang menjadi perhatian utamanya ialah mengurangi sampah yang ada di Kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas pengolahan sampah Modern Refuse Derived Fuel atau RDF Plan Bantar Gebang. Sebagai langkah awal yang dimulai dari yang paling dekat yaitu mengajak warga memilah dan mengolah. Di Bantar Gebang sampah tidak lagi hanya ditimbun, namun sampah diubah menjadi sumber energi yang menghidupkan industri dan menyelamatkan bumi. Tempat ini mengolah lagi sisa-sisa sampah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber energi bagi kelangsungan kehidupan warga Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan pembekalan materi kepada ratusan mahasiswa penerima Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Garuda. Nantinya ratusan mahasiswa tersebut akan dikirim ke beberapa negara
untuk mengasah diri dan mengemban ilmu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada adik-adik semua penerima beasiswa Garuda, penerima beasiswa BIM. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi menyelenggarakan pembekalan untuk 337 putra-putri terbaik bangsa yang siap melanjutkan studi ke luar negeri dan dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 325 peserta akan terbang ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Singapura dengan keberangkatan pertama pada Juli 2025. Pembekalan penerima beasiswa Indonesia Maju atau BIM Angkatan 4 dan beasiswa Garuda tahun 2025 ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Infani menyampaikan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi yang mendapatkan beasiswa BIM dan Garuda. Ia berharap para penerima beasiswa dapat memanfaatkan untuk mengasah, melatih, dan menambah pengetahuan demi membangun bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada adik-adik semua penerima beasiswa Garuda, penerima beasiswa BIM. Manfaatkan beasiswa ini untuk terus mengasah, terus melatih diri, menambah ilmu pengetahuan untuk membangun bangsa dan negara. Dengan fokus pada bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika, Kemdikti Saintek berkomitmen untuk mencetak talenta unggul dan mampu bersaing di kancah global. Dari Jakarta, Redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat. Pertemuan ini membahas upaya pemulihan kawasan puncak dan daerah aliran Sungai Ciliwung, wilayah penting yang menyuplai kebutuhan air sekaligus menopang keseimbangan lingkungan ibu kota. Pertemuan antara Kepala Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal dan Gubernur Jawa Barat diwarnai diskusi strategis tentang penyelamatan kawasan hulu yang krusial yakni wilayah Puncak dan Das Ciliwung. Kawasan ini dinilai sebagai jantung ketahanan air dan ekosistem yang bukan hanya penting bagi Jawa Barat, tapi juga bagi keberlangsungan hidup jutaan warga Jakarta. Keduanya menyoroti pentingnya pengolahan sampah yang benar, pengembalian fungsi hutan, serta penataan ulang tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Tidak hanya itu, pembahasan juga menyinggung soal maraknya aktivitas tambang ilegal dan kerusakan lingkungan di wilayah sensitif yang kini semakin mengkhawatirkan. Ada kolaborasi yang cukup kuat yang harus kita lakukan bersama untuk memulihkan lagi daerah Ciliwung. Jadi beberapa skenario telah kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bersama Bapak Gubernur benar-benar mulai melakukan pemulihan, langkah-langkah pemulihan di daerah hulu dari Das Ciliwung. Kemudian tentu das lain juga menjadi perhatian Bapak Gubernur untuk kita tangani bersama. Tidak terkecuali juga kerusakan lingkungan di tempat-tempat lain, seperti adanya kegiatan tambang emas ilegal yang kemudian kita diskusikan untuk bersama-sama kita tangani. Bapak Gubernur bersama kita akan mencoba menangani beberapa hal yang hari ini masih belum diselesaikan. Pertama, kita ingin menghidupkan lagi air, nggak boleh lagi ada halangan ketika dia mengalir. Yang kedua, kita ingin menghidupkan sumber-sumber air, hutan-hutan harus kembali pada fungsinya. Yang ketiga, kita ingin sama-sama mengelola sampah dengan baik agar tidak menjadi problem lingkungan. Yang keempat, kita ingin mengevaluasi tata ruang karena berdasarkan keterangan dari Pak Menteri tadi bahwa di tata ruang sebelumnya yang disusun ada penghilangan daerah-daerah rawan bencana yang itu sangat berpotensi menjadi kerawanan dalam penanganan lingkungan di Jawa Barat. Semoga pertemuan ini kita bisa terus tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang lebih nyata dan bersinergi demi keberhasilan pembangunan di Jawa Barat, kelarasan lingkungan di DKI. Daerah khusus Jakarta, DKJ, dan khusus Jakarta, karena Jakarta itu keharmonian lingkungannya, ketenangan warganya sangat bergantung di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat hulunya tertata, maka Jakarta juga akan bahagia. Diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur demi lingkungan yang lebih lestari dan aman bagi generasi hari ini dan masa depan. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertahanan menyelenggarakan uji sertifikasi kompetisi kerja di bidang pekerjaan jalan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR dan diikuti oleh 50 pekerja konstruksi.
Sebanyak 50 pekerja konstruksi mengikuti uji sertifikasi kompetensi kerja di bidang pekerjaan jalan sebagai bentuk pengakuan profesional atas dedikasi para pekerja. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono di Tangerang, Banten, mengatakan sertifikasi kompetensi ini merupakan bagian dari program nasional yang konsisten dijalankan oleh Pemkot Tangerang. Dalam kegiatan yang digelar oleh Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang tersebut, Mariono juga menekankan pentingnya semangat dalam pengabdian setiap profesi, termasuk konstruksi. Pemkot Tangerang juga terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi melalui sinergi berbagai pihak, seperti Disperkimtan, Dinas PUPR, Dinas Ketenagakerjaan, dan lembaga sertifikasi profesi seperti Astekindo. Terima kasih kepada Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan juga Dinas Tenaga Kerja di bawah koordinasi Asisten 2 untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi sertifikasi untuk tenaga konstruksi, di mana ini menjadi bagian dari programnya nasional, dan kami sudah mengikuti kegiatan ini beberapa tahun yang lalu, sehingga setiap pekerja konstruksi di bidang apapun, insya Allah kedepannya sudah memiliki sertifikat yang sesuai dengan standar mutu tertentu. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang, Deki, juga mengatakan bahwa dengan adanya sertifikasi ini, para pekerja diharapkan mampu mengakses peluang kerja yang lebih luas, serta berperan sebagai tenaga ahli maupun narasumber dalam kegiatan profesional lainnya. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Ronald Sinaga, kader PSI sekaligus Caketum PSI, mengatakan beberapa strategi bagi dirinya sebagai calon ketua umum PSI. Dalam kesempatan itu, dirinya menyebutkan dan menegaskan kembali peran kader partai yang harus hadir melayani masyarakat. Kader PSI yang kini mencalonkan diri menjadi Ketua Umum DPP PSI Ronald Sinaga turut membagikan strateginya sebagai Caketum PSI. Caketum yang kerap disapa Bro Ron itu menyebutkan bahwa tidak menjadi partai billboard atau partai spanduk, hingga belajar melayani rakyat menjadi salah satu strategi bagi dirinya. Ronald menganggap apabila kader dikenal dan dekat dengan rakyat akan menjadi partai yang dikenal secara langsung oleh masyarakat, bukan dari billboard ataupun spanduk. Mengangkat peristiwa yang terjadi di mana di beberapa desa yang proses pendaftaran BPJS hingga pengambilan KTP masih dipersulit, dirinya mengatakan pada saat itulah peran kader hadir untuk melayani rakyat. Strateginya yaitu jangan menjadi seperti partai lain. Kita jangan menjadi partai billboard, partai spanduk. Semua kader dari DPP sampai DPRT yang paling bawah ranting ya, itu belajar melayani rakyat. Kalau kita dikenal oleh rakyat bahwa kita itu sering membantu orang yang berkesusahan. Contoh ya yang saya sering temukan ya, masih banyak di desa-desa yang warganya itu KTP-nya aja dipersulit, pendaftaran BPJS-nya aja dipersulit. Nah, yang namanya wakil rakyat itu kemana selama ini? Yang mana pejabat-pejabat daerah juga selama ini mana? Disitulah kader partai yang akan masuk melayani rakyat, di mana wakil-wakil yang sudah terpilih, di mana pejabat-pejabat daerahnya yang sudah terpilih belum mampu melayani, disitulah kader partai masuk. Dari Jakarta, Zuliandri Juru Kamera Mutia Anggiani, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni meninjau 2 titik longsor di ruas Jalan Cipanas Ciparai, Kabupaten Lebak pada Rabu 18 Juni 2025 yang lalu. Andra Soni menegaskan bahwa rehabilitasi jalan longsor itu sudah masuk tahap perencanaan dan persiapan administrasi. Dirinya memastikan bahwa proses konstruksi akan dimulai pada Juli 2025. Ini harus ditangani, nggak boleh dibiarin seperti ini. Karena ini membahayakan masyarakat. Rehabilitasi jalan longsor itu sudah masuk tahap perencanaan dan persiapan administrasi. Pelaksanaan pekerjaan atau konstruksi dimulai pada Juli 2025. Peninjauan dilakukan usai menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Lebak dan pengukuhan DPK Abdesi Sekabupaten Lebak yang digelar di Lapangan Janur Sasat, Kampung Babakan Ciciruk, Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber. 2 titik longsor itu berada di Jalan Raya Cipanas KM28 dan KM24. Di KM28, panjang longsoran mencapai 90 meter dengan kedalaman 12 meter. Sementara di KM24, longsoran sepanjang 170 meter dan kedalaman 14 meter. Kedua titik ini merupakan jalur vital yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata unggulan Negeri di Atas Awan Citorek. Ini harus ditangani, nggak boleh dibiarin seperti ini. Karena ini membahayakan masyarakat. Pak Kadis
longsor ini rencananya apa yang akan dikerjakan? Nah, ini kan jalan putus, Pak. Kita buka sana. Nah, ini nanti kita lurusin lagi. Ini panjangnya sekitar 110 meter. Jadi kita pasang bor pile lagi, turap. Turap nanti sedalam 14 meter kalau yang ini. Pelaksananya kapan? Target kita sih sudah awal Juli sudah mudah-mudahan sosialisasi, Pak. Jangan sampai ditunda lagi, Pak. Itu pertama. Siap, Pak. Kedua, saya lihat ada jalan air ya. Jalan air ini salah satu yang menyebabkan longsor juga kan? Sehingga ini harus dikuatkan salurannya. Jadi saya lihat minimal harus ada 2. Gorong-gorong nanti buat akses dan air. kemudian ini. Pak, ini harus ditangani, nggak boleh dibiarin seperti ini. Karena ini membahayakan masyarakat. Jadi memang resiko longsornya tinggi. Resiko longsornya tinggi. Jadi mohon ditangani segera. Saya perintahkan Pak PU, Kepala PU untuk segera menangani permasalahan ini. Dalam keterangannya di lokasi, Andra Soni menegaskan bahwa rehabilitasi jalan longsor itu sudah masuk tahap perencanaan dan persiapan administrasi. Dirinya memastikan bahwa proses konstruksi akan dimulai pada Juli 2025. Andra Soni juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan arahan langsung agar proses pelaksanaan rehabilitasi tidak ditunda dan segera dikerjakan dengan memperhatikan aspek teknis, terutama sistem drainase. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan bahwa titik longsor tersebut merupakan lokasi yang terdampak bencana pada tahun 2024. Pihaknya memastikan bahwa telah melakukan perencanaan teknis dan segera menindaklanjuti arahan gubernur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Luar Negeri tengah berkolaborasi membangun Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia. Pembangunan sekolah modern ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia, khususnya yang berada di luar negeri, dapat mengakses pendidikan yang bermutu. Komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadirkan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa kembali dibuktikan. Saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Luar Negeri tengah berkolaborasi membangun Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia. Pembangunan sekolah modern ini bertujuan memastikan bahwa anak-anak Indonesia di luar negeri tetap dapat mengakses pendidikan yang bermutu. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas pendidikan yang ramah, aman, dan sesuai dengan kurikulum nasional, sekaligus memperkuat jalinan budaya dan identitas bangsa di kalangan diaspora. Data Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah warga negara Indonesia di Malaysia mencapai lebih dari 1 juta orang, termasuk ribuan anak usia sekolah. Dengan adanya skill, diharapkan mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan, sekaligus memupuk rasa kebangsaan. Pembangunan skill ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals poin keempat tentang pendidikan berkualitas untuk semua. Harapannya model kerjasama lintas kementerian ini bisa menjadi contoh bagi pembangunan sekolah-sekolah Indonesia lainnya di negara sahabat. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Semua yang ada di sini, apakah mereka anak-anak para pekerja migran, dan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia ini, semua berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Sehingga pembangunan ini menjadi bagian dari upaya kita bersama, upaya pemerintah untuk bagaimana agar anak-anak Indonesia ini mendapatkan layanan pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, Polda Banten tangkap 61 pengedar dan pemakai narkoba. Selengkapnya tetap di Menyapa Indonesia Malam, Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Kita beralih ke berita seputar peristiwa aksi kejar-kejaran antar kapal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 2 kapal asing bendera Filipina terjadi di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Tugas harus melepaskan beberapa kali tembakan peringatan agar bisa menangkap 2 kapal asing yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Indonesia.
Petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar 2 kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas langsung memberikan tembakan peringatan lantaran kedua kapal asing tersebut tak juga mau berhenti. Setelah kapal asing pencuri ikan berhenti, petugas KKP langsung menggeledah kapal tersebut dan memindahkan semua ABK kapal bendera Filipina ke kapal KKP. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing tersebut langsung diamankan petugas. Kedua kapal itu adalah FB Annie Grace dengan ukuran 65,22 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis Purseine, dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai light boat atau kapal lampu. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono menuturkan, penindakan 2 kapal asing berhasil dilakukan setelah adanya laporan dari kelompok nelayan yang curiga dengan keberadaan kapal asing di perairan Indonesia. Dengan begitu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 31,6 miliar rupiah. Wilayah Laut Sulawesi merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alam, khususnya ikan tuna, sehingga menjadi sasaran empuk praktik pencurian ikan oleh kapal asing, khususnya dari Filipina. Petugas PSDKP KKP berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Banten menangkap sebanyak 61 pelaku tindak pidana narkotika. Puluhan tersangka merupakan hasil operasi yang digelar petugas kepolisian selama periode April hingga Juni 2025. Jalan saya agak lupa jalannya. Dari operasi yang digelar selama 3 bulan terakhir, Polda Banten berhasil mengamankan 61 orang tersangka. 42 diantaranya merupakan pengedar narkoba, sementara 19 lainnya adalah pemakai. Dari para pelaku, petugas berhasil menyita berbagai jenis barang bukti, diantaranya sabu-sabu seberat 3,7 kg, ganja seberat 76,94 gram, tembakau sintetis 76,38 gram, psikotropika 630 butir, serta obat-obatan golongan G seperti tramadol dan heksimbar sebanyak 15.000 butir. Polda Banten untuk per triwulan per 3 bulan belakangan dari bulan April, Mei sampai dengan Juni terus berjalan. Ini kami Direktorat Polda Banten berhasil mengungkap sejumlah 50 perkara, 50 LP dengan 61 tersangka dan jumlah barang bukti dari beberapa jenis. Sabu ada 3,7 kilo, ganja sintetis dan ganja ada sekitar beberapa puluh gram. Juga yang terbanyak adalah dari jenis obat berbahaya atau obat keras, dari tramadol, heksimar itu sekitar 15.500 butir. Jadi selama kurun waktu 2 bulan lebih, jajaran Direktorat Narkoba Polda Banten berhasil mengungkap puluhan tersangka dan puluhan kasus yang ditangani. Kalau para tersangka sendiri mereka sebagai pemilik bandar atau kurir atau dari 61 tersangka, 19 orang sebagai pengguna atau pemakai dan 49 orang sebagai pengedar. Para tersangka saat ini sudah diamankan dan ditahan oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Akibat korsleting listrik, kabel yang berada di tiang listrik tepat berada di belakang SPBU di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran membuat para petugas dan juga warga panik hingga aktivitas penjualan BBM sempat ditutup sementara. Inilah rekaman video di saat peristiwa kabel listrik alami konsleting listrik hingga menimbulkan percikan api yang terjadi di Jalan Peta Selatan Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa kebakaran yang tepat berada di belakang pom bensin itu sempat membuat kepanikan sejumlah karyawan dan warga masyarakat yang tengah mengisi BBM.
Menurut pegawai SPBU, kabel terbakar usai salah seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel pada tiang listrik tersebut. Beruntung kebakaran tak menyambar ke bagian tangki pengisian BBM. Api bisa dipadamkan menggunakan APAR setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir titik api. Akibat peristiwa ini, petugas pom bensin sempat menutup SPBU dan menghentikan aktivitas penjualan BBM untuk sementara waktu. Petugas PLN yang menarik kabel di situ, posisi tadi hujan gerimis. Nah, sekitar hujan gerimis, jadi kemungkinan ini ya, kemungkinan ada beberapa kabel yang belum pas pasangannya atau masih terbuka. Jadi posisi aluran listrik kami tadi mati sebentar. Saya lihat itu ada anggota PLN lagi perbaikan anggota PLN. Terus selanjutnya sekitar 10 menit atau 15 menit terjadi konslet dan anggota PLN udah nggak ada sih. Yang kebakar tuh apa? Tiang listrik atau kabel di situ? Kabel listrik di situ. Bang, ini berarti setelah pas kebakaran itu sempat ditutup pom bensinnya? Langsung tutup langsung gitu. Gimana, terjadi kepanikan ya Bang dari antrian kendaraan? Sangat panik. Lumayan panik sih. Nah, terjadi kecelakaan kayak gini kan kita pasti panik. Ini Pak yang dikerahkan Pak? Baik, berdasarkan informasi yang kami terima dari pelapor ya, kemudian diluncurkan dari pos terdekat, dari pos damkar Putra 1 Kabupaten Brebes, 1 unit high pressure dengan 3 orang anggota dibantu 2 orang relawan damkar upaya melakukan upaya pemadaman dan kita juga ada ledakan lagi ya, penyalaan dan asap-asap bekas kebakaran. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Diduga menyalahi izin berdiri di atas saluran air, belasan lapak PKL ditertibkan petugas Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Satu persatu lapak pedagang kaki lima yang berada di Jalan Inspeksi Kelurahan Tambora, Jakarta Barat dibongkar paksa petugas Satpol PP. Penertiban 15 bangunan liar ini dilakukan petugas lantaran selain telah menyalahi izin berdiri di atas saluran air, lapak para PKL di sekitar lokasi ini disinyalir dijadikan tempat berkumpulnya remaja yang hendak tawuran. Sementara itu, meski pasrah tempat mata pencariannya ditertibkan petugas, namun para PKL berharap pemerintah Kota Jakarta Barat memberikan solusi dengan menempatkan mereka di lokasi lain agar mereka tetap bisa berjualan di tempat yang lebih layak. Kita melaksanakan penertiban bangunan liar di atas saluran got. Jumlah dari bangunan liarnya ada 15 gubuk, 16 bangunan lah. Kenapa dibongkar Pak? Nah, sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 bahwa bangunan liar itu tidak boleh berada di atas saluran air. Sudah sejak kapan Pak bangunan itu? Udah lama nih, udah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Sudah ada peringatan sebelumnya? Sudah. Kita sudah melaksanakan sesuai dengan SOP daripada penertiban 3 kali melawan. Selain sebelum saluran air, pelanggaran apa lagi Pak yang dilakukan PKL? Nah, kita kan menjaga hal-hal gangguan transitum, takut jadi melebar kemana-mana, bisa tempat tongkrongan, menimbulkan anak-anak untuk tawuran, seperti itu. Pak, ini terkait penertiban ini seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya kalau saya sih ya, kalau memang ini dari pemerintah ya saya nerima. Ya cuma saya kan ya pengen ke depannya ya, kita kan namanya cari makan uang di sini kan. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lagi ya. Ya Bapak mau ini berharap ada tempat yang lain gitu selain ini sudah dibongkar gitu. Ya kita sih pengennya tetap di sini karena di tempat lain juga kita bingung Pak. Ya gitu. Kalau saya ya begitulah. Artinya Bapak menerima nggak dengan penertiban ini? Ya mau nggak nerima gimana ya, kalau udah ya begini ya terima aja, mana lagi Pak. Kita namanya juga
sama rakyat biasa gitu ya. Cuma di sini sekedar nyari makan. Ya, intinya ya kita ya mudah-mudahan kedepannya bisa usaha lagi ya. Seluruh bangunan lapak PKL yang telah ditertibkan selanjutnya diangkut petugas Satpol PP ke kantor Wali Kota Jakarta Barat. Sementara agar para PKL tak kembali berjualan di lokasi, sejumlah petugas Satpol PP akan diterjunkan untuk berjaga-jaga setiap hari di sekitar lokasi penertiban. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di pinggir jalan desa Unsum, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada Rabu 18 Juni 2025. Korban diketahui bernama Ramadana, warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di semak-semak samping truk tangki yang ia kemudikan, milik PT Yosua Energi Sinaga. Infonya di ujung Unsum, perbatasan Unsum Beruyarna. Kejadian bermula sekitar pukul 1:30 siang saat seorang warga melintas dan melihat truk terparkir dengan kabin terbuka dan lampu sen menyala. Saat didekati, korban sudah tergeletak di semak-semak pada sisi kendaraan truk. Warga kemudian memanggil masyarakat lain dan kepala desa Unsum untuk memastikan kondisi korban setelah dipastikan korban sudah meninggal dunia. Kejadian ini langsung dilaporkan ke pihak Polsek Dusun Tengah. Pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung menuju lokasi kejadian dan membawa jenazah ke Puskesmas Ampah untuk divisum. Hasil pemeriksaan tidak ada menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban. Sementara pihak keluarga korban telah dihubungi dan mengaku korban memiliki riwayat sering pingsan saat kelelahan. Namun beruntung tidak ada barang-barang berharga yang hilang dan tidak ada kerugian materi yang dilaporkan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bogor Kota mengungkapkan peredaran susu dengan label kadaluarsa palsu. Ratusan dus susu berbagai kemasan ikut disita sebagai barang bukti. Kasus ini terungkap dari laporan warga di kawasan Kedung Halang, Bogor Utara. Polisi langsung menggerebek toko grosir yang menjual susu dengan label palsu dan menangkap 2 orang tersangka berinisial M dan F. Satreskrim Polresta Bogor Kota mengungkapkan peredaran susu dengan label kadaluarsa palsu. 2 orang tersangka berinisial M dan F ditangkap. Polisi langsung menggerebek toko grosir yang menjual susu dengan label palsu. Setelah diselidiki, tersangka mengaku mendapat pasokan susu dari sebuah gudang di Depok. Barang bukti yang disita antara lain 38 dus susu Indomilk botol, 66 dus susu kotak, dan 300 kemasan satuan. Modus pelaku ialah mengganti label kadaluarsa dengan yang baru. Cetakan label palsu dibuat menyerupai asli, namun ada perbedaan. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Pangan dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga 4 miliar rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan produk kadaluarsa yang beredar bisa menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan kematian. Ditemukan di wilayah sekitaran daerah Talang, Bogor Kota, itu ditemukan ada salah satu grosir yang memasarkan salah satu merek susu yang tanda kadaluarsanya atau label kadaluarsanya dipalsukan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ini mendapatkan barang dari wilayah Depok, di mana didapatkan gudang untuk penyimpanan barang-barang tersebut. Dari perbuatan atau kejadian tersebut, kami telah mengamankan 2 orang tersangka yang berada di belakang saya ini, inisial M dan F. Kemudian untuk modusnya sendiri, seperti yang dapat rekan-rekan lihat bahwa di depan kita ada beberapa susu merek Indomit, yang mana nanti kita akan perlihatkan, akan kita bandingkan merek yang seharusnya beredar di pasar dan yang tidak boleh beredar di pasar. Untuk barang bukti yang telah kita amankan dari kedua tempat tersebut, yaitu 38 dus susu merek Indomilk kemasan botol, 66 buah dus susu merek Indomilk kemasan kotak, dan 300 buah dus susu merek Indomilk kemasan kotak. BPOM dan polisi mengimbau masyarakat teliti memeriksa label produk dan segera melapor jika menemukan kasus serupa di pasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Tim SAR gabungan Mentawai berhasil mengevakuasi jenazah yang diduga korban dari manuver bot hilang di wilayah perairan Mentawai. Jenazah akhirnya diserahkan ke tim kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait pencocokan data jenazah. Tim SAR gabungan yang terdiri dari RIB 02 Mentawai dan kapal negara SAR Ramawijaya 240 berhasil menemukan sesosok mayat laki-laki di pesisir pantai Dusun Bapidang Utara, Desa Saumanganya, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Operasi pencarian tersebut sebelumnya dilakukan sebagai respon atas laporan orang hilang di perairan Mentawai. Sejak pagi tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran, namun hingga siang hari upaya pencarian belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada sore hari, tim SAR menerima informasi dari warga mengenai penemuan mayat di pesisir pantai Mapinang Utara. Jenazah yang ditemukan kemudian dibawa menuju dermaga Sikakap dikarenakan kondisi cuaca yang buruk tidak memungkinkan untuk kembali ke KN SAR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Qiu Yan, 32 tahun wisatawan asal Cina tewas tenggelam di perairan Long Beach, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo pada 18 Juni 2025. Diketahui saat kejadian korban berenang terpisah dari rombongan. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga negara asing asal China yang meninggal dunia saat berwisata di Long Beach, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 18 Juni 2025. Korban bernama Qiu Yan dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Puskesmas Pulau Komodo sekitar pukul 11.50 WITA menggunakan kapal rigid, inflatable boat, dan kapal cepat milik Kesyah Bandaraan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Komodo Labuan Bajo. Menurut keterangan, korban sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri saat berenang di Long Beach sekitar pukul 9.30 WITA. Setelahnya wisatawan itu diketahui tak bernyawa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR berhasil mengevakuasi salah satu penumpang kapal fiber bernama Gopi yang tenggelam di sekitar perairan Laut Dusun, Puka Rakyat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Korban dinyatakan meninggal setelah kapal yang ditumpangi terbalik akibat hempasan ombak dan adanya dugaan kelebihan muatan. Demikian, terima kasih. Tim SAR gabungan telah menyelesaikan operasi SAR terhadap kecelakaan kapal jenis speedboat fiber milik PT Berkah Rimba Nusantara yang terjadi di sekitar perairan laut Dusun Puka Rakyat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Diketahui kecelakaan terjadi pada Selasa 17 Juni 2025 sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Kapal yang membawa 5 orang penumpang dan barang muatan berupa besi tersebut terbalik akibat hempasan ombak dan dugaan kelebihan muatan. Korban hilang atas nama Gopi akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 18 Juni 2025 pukul 10.36 waktu Indonesia Barat sekitar 4,6 km arah timur dari lokasi kejadian. Setelah korban ditemukan, tim SAR segera mengevakuasi dan membawa jenazah ke RSUD Mentawai untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 2 korban longsor di lokasi Galian C, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon setelah 5 jam pencarian. 2 korban tertimbun longsor di tambang Galian C ilegal ditemukan tewas di tempat. Tim SAR gabungan temukan 2 korban bencana tanah longsor di Galian C, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu 18 Juni 2025. Sejak pagi, tim SAR gabungan melakukan pencarian korban dengan menggunakan eskavator dari Dinas Lingkungan Hidup. Saat melakukan pembuangan material longsor, tepat pukul 16.03 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan korban pertama atas nama Dani Damara, yang kemudian jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk pengidentifikasian. Lalu tim SAR gabungan kembali menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia dan ditemukan pada sekitar pukul 16:58 waktu Indonesia Barat atas nama Rian Andria. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk pengidentifikasian oleh tim Inafis Polres Kota Cirebon dan setelah itu jasad korban diserah terimakan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi kabur secepat kilat hingga meronta hebat dilakukan seorang pengamen badut saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang digelar petugas Satpol PP di sekitar kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Razia kembali digelar menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan pengamen dan juga pengemis yang kerap meminta uang dengan cara memaksa.
Petugas Satpol PP harus berlari kencang agar bisa mengamankan seorang pengamen badut yang mencoba kabur saat akan dirazia di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada siang tadi. Meski gagal kabur, namun pengamen badut ini tetap berusaha melepaskan diri dari cengkeraman petugas dengan cara meronta. Rontaannya pun kian hebat saat akan dinaikkan ke atas mobil patroli. Petugas akhirnya harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Selain pengamen badut, petugas juga berhasil menjaring sejumlah gelandangan dan pengamen yang kedapatan berkeliaran di sekitar terminal, Pasar Senen Jaya, dan gelanggang olahraga Senen. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial sengaja digelar menyusul banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi Gaspol alias Gerakan Aman Satpol PP. Masyarakat mengeluh cukup resah dengan keberadaan pengemis dan pengamen jalanan karena kerap meminta uang dengan cara memaksa. Itu ada laporan melalui Coming Center di Satpol PP Kecamatan Senen. Dalam artian itu warga masyarakat melapor banyaknya PPKS, PMKS yang bergelandangan di sepanjang stasiun Senen maupun Terminal Senen. Maka itu kami langsung menindaklanjuti karena masyarakat sangat meresahkan masyarakat dan mereka minta-minta juga. Dan ada juga tadi seorang badut yang sering mangkal di lampu merah dekat. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 3 pengamen dan pengemis. Usai didata, mereka selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi dari IBL tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Malam. Tetap saksikan Menyapa Indonesia Malam di layar kaca Anda, khususnya di Simpo TV, karena masih banyak program-program olahraga, khususnya match Liga 1 dan Liga 2 akan kami hadirkan di Simpo TV. Saya Matrio Hamad, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat beristirahat.